bahasa Jawa Indonesia. Ibadah sholat Allah. Oh, sih. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ajmain. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita kaji pada langsung saja ya, Pak. Enggak usah pakai kenalan. Kita ngaji hadis yang diminta adalah hadis arba'in, hadis 40. Walaupun itu mungkin jumlahnya lebih dari 40, mungkin 41, 42, tapi tetap disebut sebagai hadis arba'in. Arba'in an-Nawawiyah. Ya sudah sangat terkenal itu. Dan hadisnya itu ada urutannya, ada nomornya, dan yang diminta adalah hadis nomor 19. Nah, hadisnya begini. Ini hadis dari Ibnu Abbas, an Abil Abbas Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, kuntu khulfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu saat aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan Ibnu Abbas itu suatu saat berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau itu sedang bonceng Nabi. Jadi Nabi bawa unta, naik unta, kemudian Ibnu Abbas itu berada di belakangnya bonceng. Kuntu khalfan Nabi, aku suatu saat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Lalu Nabi bersabda, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam itu wahai nak. Gulam itu kalau orang Arab menyebut gulam itu untuk anak usia 2 sampai 9 tahun. Disebut dengan gulam. Nak le kira-kira begitu. 9 tahun itu kalau kita mungkin usia anak SD kelas 3. Nah, Ibnu Abbas kira-kira umurnya segitu 10 tahun itu. Nah, kemudian Nabi bersabda ketika anak itu bonceng di belakangnya, ya gulam wahena, inni u'allimuka kalimat. Aku hendak mengajari kamu beberapa kalimat. Dengarkanlah, kira-kira begitu. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, nanti Allah akan bersamamu atau berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, jika kamu meminta sesuatu, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah nak, annal ummata, sesungguhnya umat ini lawajtama'at ala ayyang fa'uka bi syai'in lam yanfa'uk. Jika umat ini berkumpul bersatu untuk memberi kemanfaatan kepadamu, suatu manfaat untukmu, lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu.
illa bi syai'in qad kataballahu laka, kecuali sesuatu itu memang sudah ditetapkan Allah untukmu. Wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruk, dan jika seandainya manusia itu berkumpul untuk membahayakan kamu, mencelakakan kamu, lam yadurruk, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu. Illa bi syai'in qad kataballahu alaika, kecuali keburukan atau sesuatu itu memang sudah ditetapkan Allah ke atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, yang demikian ini sudah menjadi takdir ketetapan Allah. Kolam pena sudah diangkat dan tinta sudah mengering. Itu hadisnya. Sekali lagi pakai bahasa Indonesia. Ya. Wahena, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat atau perkara. 1, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. 2, jagalah Allah, niscaya Dia akan berada di hadapanmu. 3, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. 4, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah nak, sesungguhnya jika suatu umat itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali kecelakaan atau bahaya yang Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan tinta atau lembaran telah mengering. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadisnya adalah hasan sahih. Hadisnya hasan sahih. Apa maksudnya hasan sahih? Hadis itu kan ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nah ini kok hasan sahih. Jadi asalnya dulu itu hadis cuma 2, Pak Bu. Hadis itu hasan, sahih atau dhaif gitu aja. Ada sebuah hadis. Ini hukumnya apa? Derajatnya sahih atau dhaif gitu aja. Kalau enggak sahih ya dhaif. Tetapi Imam Tirmidzi, ya jangan begitu. Kasihlah tengah-tengah, yaitu hasan. Nah, beliau malah memberikan satu lagi hasan sahih. Artinya hadis yang baik ya, itu didukung oleh hadis-hadis yang lain yang juga maknanya baik, kuat, maka terangkat derajatnya hasan sahih. Jadi mendekati sahih, jadi bisa dipakai untuk hujah atau dalil. Ya, inilah. Jadi begitulah hadisnya. Ya, suatu saat Ibnu Abbas yang baru berumur 9 tahun, kira-kira kelas 3 SD, bonceng Nabi. Lalu pada saat kesempatan yang bagus itu antara baginda Nabi dengan ponakannya itu, anaknya itu ponakannya. Itu bareng-bareng tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk memberi petuah yang baik. Maka disampaikanlah kata-kata yang baik. Nah, kalau ada contohnya bagus, misalnya ada anak-anak yang pegang, nah, saya beritahu kamu beberapa kalimat, dengarkanlah. Jadi ini suatu hadis yang memiliki ajaran pendidikan yang sangat luar biasa. Jadi apa? 1, pesannya adalah bentuklah generasi muslim sejak dini. Jadi sejak dini, sejak usia gold, usia emas, usia ketika anak-anak kita itu sedang bersih-bersihnya, sedang bagus daya seratnya, maka manfaatkan itu untuk memasukkan kata-kata yang mendasar, khususnya adalah akidah. Yang pertama dan utama dalam pendidikan anak adalah pendidikan akidah. Maka Nabi SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan yang bagus ketika sedang rihlah, sedang wisata, sedang boncengkan putranya. Maka pada saat itulah seseorang dekat dengan putranya,
dekat dengan ponakannya yang masih kecil, diberikan kata-kata yang menghujam. Nak, dengarkan, saya akan memberi kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Satu, jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga kamu. Jadi ini menanamkan salimul akidah. Akidah yang bersih saat anak sedang tumbuh-tumbuhnya. Fisiknya sedang tumbuh, juga akalnya sudah mulai menyerap sesuatu. Kalau itu buruk, dia akan pakai keburukan itu. Kalau itu baik, maka kebaikan itu akan dipakai seumur hidup. Dan Ibnu Abbas saat bonceng Nabi itu umurnya sedang 10 tahun. Sudah diberi wasiat, ihfadillaha yahfazkana, jagalah Allah, nanti Allah menjaga kamu. Dan benar, Ibnu Abbas itu terngiang-ngiang dengan kata-kata yang menghujam di saat bersama baginda Nabi di suatu tempat yang sangat nyaman, menjadi orang yang memiliki intelektual tinggi di zamannya, Ibnu Abbas, ahli tafsir dan seterusnya. Karena sejak dini sudah dididik dengan akidah yang kuat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu satu pesannya, supaya kita mendidik anak sejak dini dengan pendidikan akidah yang baik. Nah, kalau akidah itu kuat sejak dini, nanti insya Allah akan tertanam seumur hidup. Bapak-Ibu sekalian, kita sekarang diberi contoh betapa pendidikan akidah itu membentuk pribadi yang luar biasa menghadapi musibah, menghadapi kekerasan hidup, dia tegar. Di mana itu? Di Palestina. Wah, luar biasa. Berita-berita tentang ketabahan anak-anak Palestina, tentang kegigihan mereka memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, masjid suci ketiga umat Islam. Walaupun rumah mereka hancur, bapak ibu mereka syahid, tetapi mereka tetap bertakbir, tetap ingin mengusir penjajah Israel dari muka bumi mereka. Bahkan tidak tampak mereka sebagai anak-anak yang lemah, menangis meraung-raung, kehilangan harta benda dan sebagainya. Nah, ini pemandangan yang masif, berada di mana-mana, di seluruh penjuru, di Gaza utamanya. Ini kemudian menjadi sorotan dunia, sampai orang-orang non-muslim di Amerika dan belahan dunia itu takjub dengan orang-orang muslim di Palestina. Nah, banyak komentar-komentar mereka itu heran, ini manusia apa bukan? Jadi begitu dahsyatnya mereka mendapatkan musibah, tetapi tidak menghilangkan iman akidah mereka. Apakah ini yang disebut orang-orang beriman, kata orang-orang barat itu. Jadi menjadi teladan dunia. Dengan apa mereka bisa menghadapi kesabaran yang luar biasa itu? Ternyata mereka mempelajari, orang-orang muslim di Gaza, Palestina itu, mereka selalu membaca Al-Quran. Dan iman mereka tertanam dengan bacaan Al-Quran. Maka tidak sedikit orang-orang non-muslim saat ini mempelajari Al-Quran, dan tidak sedikit dari mereka yang masuk Islam setelah mempelajari Al-Quran. Jadi kemenangan terbesar dalam ini perang Israel Palestina itu adalah kemenangan syiar dakwah Islam ke seluruh dunia. Bahkan sekarang Israel sedang dikecam oleh banyak penjuru dunia. Nah, ini sisi lain. Jadi intinya apa? Kita hendak mengatakan bahwa pendidikan akidah itu penting sekali. Jika anak-anak kita akidahnya bersih, kuat, maka nanti akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, pribadi yang selalu menjaga Allah.
ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga kamu. Nah, bagi kita menjaga Allah itu juga sesuatu yang harus menjadi kepribadian kita sehari-hari. Bahkan menjaga Allah inilah inti daripada takwa itu. Bapak Ibu, suatu saat Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab itu dialog tentang takwa. Karena takwa itu kan maknanya banyak sekali. Takwa itu. Nah, ini Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab yang juga sahabat yang cerdas. Wahai Ubay, ya Ubay, ma huwa taqwa? Menurut Anda takwa itu apa? Lalu Ubay menjawab, wahai Umar, amasalakta tariqan dzata syaukin? Pernahkah Tuan Umar berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Lalu Umar menjawab, bala, pernah. Fama amilta, apa yang Tuan Umar lakukan kalau Tuan Umar berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Lalu Umar menjawab, samartu wajdahaddatu. Saya berjalan tetapi saya hati-hati. Lalu Ubay menjawab, fadzalika taqwa, itulah takwa. Jadi takwa menurut dua sahabat besar ini, menurut Ubay bin Ka'ab, adalah sifat kehati-hatian al-wiqayah. Seperti seseorang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, dia tetap melewatinya, tetapi hati-hati. Ada durinya, minggir. Tidak ada durinya, lewat. Ada duri, minggir. Tidak ada duri, lewat. Terus dalam keadaan hadzrun daimun, kewaspadaan, kehati-hatian, penjagaan diri yang terus-menerus sampai menghadap Allah. Dalam keadaan demikian, itulah takwa. Kita hidup ini juga berjalan di atas duri-duri kehidupan. Kita hidup ini menemui ini halal, maka ambil yang halal. Ini haram, tinggalkan. Ini jalan Allah, saya lewati. Jalan setan, minggir. Ini menuju neraka, minggir. Ini menuju surga, saya ambil. Ini sunnah, saya lakukan. Ini sesuatu yang mungkar, saya tinggalkan. Terus sampai menghadap Allah, sampai dipanggil Allah. Dalam keadaan demikian, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah al-wiqayah, kehati-hatian, penjagaan diri yang terus-menerus sampai menghadap Allah dalam keadaan waspada. Itulah takwa. Bukanlah takwa itu adalah sesuatu yang tidak pernah salah. Orang yang takwa bukanlah orang yang tidak pernah salah, bukan. Justru orang yang bertakwa itu orang yang hati-hati. Kalau dia salah, dia kembali kepada Allah. Jalan lagi, kalau salah lagi, kembali kepada Allah. Jadi inilah takwa itu. Sebab banyak hal yang bisa untuk menghapus dosa itu banyak. Kalau kita salah, bisa dengan istighfar. Istighfar menghapus dosa. Kalau dosa-dosa kita terkumpul dalam pekan ke pekan, dari hari ke hari, bisa hilang dengan ibadah sholat 5 waktu. As-sholawatul khamis wal jum'ah ilal jum'ah war ramadan ilal ramadan mukafiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair. Hadis riwayat Muslim. Salat 5 waktu, salat Jumat hingga Jumat berikutnya, puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya, mukafiratun, menjadi penghapus dosa ma bainahunna, antara waktu keduanya, selama meninggalkan dosa-dosa besar. Idajtunibatil kabair. Jadi kalau kita sholat maghrib sekarang ini, maka sholat maghrib sekarang ini menghapus dosa kita yang kita lakukan dari asar tadi sampai maghrib. Hilang dengan sholat maghrib. Nanti habis maghrib ada dosa lagi. Hilang dengan sholat isya. Habis isya pulang sandalnya keliru, yang keliru agak sengaja dikit gitu, bikin dosa. Nanti bisa dihapus dengan sholat subuh. Habis subuh ada dosa lagi, ya udah bisa terhindar dari dosa itu. Manusia itu makomul khota' wa nisyan, tepatnya salah dan dosa. Sudah ngati-hati saja manusia itu kadang dosa. Saya ingin tidak ada dosa hari ini.
saya mau diam saja. Ternyata diamnya itu bikin orang mangkel. Wong mau meneng wae marai mangkel. Wong jebul meneng wae iso marai mangkel. Jadi ketua takmir kadang dihujat, jadi ketua RW Pak Duku apalagi itu banyak. Dosa-dosa yang sifatnya manusiawi susah dihindari itu hilang dengan sholat 5 waktu. Jadi jagalah Allah, jagalah ibadah. Nanti Allah akan menjagamu dan dosa-dosa itu bisa hilang dengan ibadah 5 waktu. Dan sholat Jumat menghapus dosa 1 pekan. Kalau sholat 5 waktu hilang 24 jam dosa kita hilang dengan sholat. 1 pekan dosa kita hilang dengan sholat Jumat itu. Bapak, sholat Jumat itu bisa menghapus dosa 1 pekan. Sepekan yang lalu hilang. Kok masih ada dosa lagi? Puasa Ramadan. Itu menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisaban mengharap pahala Allah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi salat 5 waktu menghapus dosa, salat Jumat menghapus dosa, puasa Ramadan menghapus dosa, istighfar menghapus dosa, perbuatan baik juga menghapus dosa. Ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan buruk akan hilang dengan perbuatan baik itu. Selanjutnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Lalu bergaulah kamu dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, jadi kalau kita menjaga Allah, menjaga perintah-perintahnya dengan ibadah-ibadahnya, menjaga larangan-larangannya, kita tidak berusaha tidak melakukan dosa, melanggar larangan Allah, maka itulah menjaga Allah, kita akan dihilangkan dosa-dosanya dan kita akan dituntun jalan. Jadi itu yang pertama, ihfadillah yahfadka. Menjaga Allah itu adalah menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu kan sama dengan takwa. Ihfadillah, jagalah Allah. Itu beda orang yang menjaga Allah dengan orang yang tidak menjaga Allah. Kalau menjaga Allah itu hati-hati, sekiranya perbuatan ini membuat kezaliman, membuat dosa, maka dia akan tinggalkan itu dan seterusnya. Ya. Sehingga muncul rasa takut kita kepada Allah. Dan teladan dalam hal rasa takut kepada Allah, takwa, penjagaan Allah ini ada pada diri Umar bin Khattab. Pak, Bu, suatu saat Umar bin Khattab itu setelah sholat Isya itu patroli naik keledai setelah sholat Isya malam. Bahasa kita mungkin belusuan gitu ya. Khalifah Umar naik keledai. Kemudian tidak dinyana-nyana, nggak disangka-sangka. Umar bin Khattab naik keledai melewati rumah seorang sahabatnya yang sedang tilawah membaca Al-Quran. Dan surat yang dibaca adalah surat At-Tur ayat 7 dan 8. Terdengar di telinga Umar, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi dan tidak seorang pun mampu menangguhkannya. Umar berjalan santai, tiba-tiba mendengar ayat azab. Wah, Umar adalah orang yang menjaga Allah. Ifadillah, yang selalu menjagalah Allah itu. Jagalah Allah, kira-kira begitu ya. Umar yang selalu menjaga Allah. Mendengar ayat azab, dia kaget dan dia terjatuh dari keledainya. Diriwayatkan Umar itu sampai demam, menggigil Pak. Mendengar ayat azab. Inna azaba rabbika lawaqi'. Sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Umar berduk jatuh dari keledainya. Malahu min dafi'. Dan tak seorang pun mampu menangguhkannya, gak bisa mencegahnya. Jadi azab itu pasti ada. Nah, Umar yang selalu menjaga Allah itu takut jatuh dari keledainya sampai dia demam. Entah berapa hari itu. Pernah kita demam mendengar ayat azab. Jadi, mungkin karena
tidak tahu artinya, atau mungkin kita belum punya rasa takut yang amat sangat pada Allah. Nah, ini nasihatnya ihfadillah, jagalah Allah agar Allah ada dalam hatimu. Kalau Allah ada dalam diri kita itu, diri anak-anak kita, mereka takut berbuat dosa dan selalu mengejar kebaikan-kebaikan. Bahkan menjaga Allah itu bisa melahirkan kecerdasan. Semua hadis mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu adalah orang yang satu, bisa mengendalikan jiwanya, yang kedua beramal untuk hari setelah kematian. Nah, jadi ini orang yang menjaga Allah itu satu, termasuk orang yang pandai adalah yang bisa mengendalikan diri, jiwanya, lalu dia beramal untuk hari setelah kematian. Jika ini dididik kepada anak-anak kita, Pak, Bu, suatu saat saya pernah menemui anak kelas 3 SD, sekolah SDIT tertentu. Saya lihat jadwalnya itu dia nggak ada piket hari itu. Tapi anak itu laki-laki sedang menyapu. Saya tanya, loh, nak, kamu kan tidak piket, mengapa kamu menyapu? Gitu. Saya ingin tahu jawabannya. Ternyata anak itu mengatakan, saya ingin cari pahala, mencari pahala. Oh, berarti dia beramal untuk hari setelah kematian. Nah, ini berarti cerdas. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pandai itu orang yang bisa mengendalikan dirinya lalu beramal untuk hari setelah kematian. Jadi kalau kita menimbang-nimbang perbuatan kita, ini saya lakukan tidak ya? Kalau saya lakukan ada untungnya enggak ya nanti di hari kiamat, di hari akhir, di hari alam kubur. Kalau ada untungnya tak lakukan. Kalau enggak ada untungnya saya tinggalkan. Berarti dia cerdas. Cerdas itu begitu. Orang cerdas. Ada lagi anak yang satunya saya temui. Dia ditantang berkelahi oleh anak SD setempat. Loh, kenapa tak tanya? Kok kamu enggak tok layani tantangannya itu? Ternyata dia jawabnya, saya takut neraka. Takut neraka. Berarti dia bisa mengendalikan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Ini kecerdasan. Jadi sekarang itu mulai luntur orang-orang yang punya kecerdasan, penjagaan kepada Allah itu. Coba Pak, indah sekali kalau penjagaan Allah itu menjadi sikap kita sehari-hari. Dulu ada kisah di Pakistan. Di Pakistan itu, saya dapat cerita dari teman Pak. Ada dua pemuda naik motor tabrakan di jalan, terus gitu, bertengkar, saling menyalahkan terutama itu. Tiba-tiba dalam pertengkaran itu ada ibu-ibu datang, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah. Jadi sedang bertengkar tuh dikasih nasihat itu. Pertengkaran berhenti Pak, terus selesai. Nggak jadi bertengkar, terus urusan masing-masing diberesin masing, pergi meninggalkan TKP. Nggak diterus-teruskan. Jadi jika penjagaan diri, kecerdasan diri itu ada dalam diri kita, anak-anak kita, maka enak sekali. Hidup ini jadi nyaman. Ini kan pernah juga dicontohkan dalam perang Badar, menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Perang Badar itu perang umat Islam melawan orang-orang kafir Quraisy. 313 Muslim melawan 1000 Quraisy, orang kafir Quraisy. Ternyata dimenangkan umat Islam. Kalau perang menang itu apa yang terjadi? Kalau perang dan menang, yang terjadi apa Pak? Itu harta rampasan itu bergelimpangan di depan mata. Jam tangan Rolex, sepatu bot, kendaraan yang bagus, itu bergelimpangan, nggak ada yang punya. Itu kan jadi ngiler orang-orang. Nah, sahabat dulu sempat begitu Pak, perang Badar itu rebutan. Ini punya saya, bukan punya saya. Saya kan yang jaga Nabi, kamu di mana? Saya di belakang. Kalau saya nggak jaga, kamu akan digasak oleh musuh. Bertengkar. Nabi sedih, ini kok sahabat pada rebutan harta rampasan. Lalu turun surat Al-Anfal,
Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan al-anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Perbaiki lagi hubungan di antara kalian. Nah, disuruh memperbaiki hubungan di antara mereka. Mereka ketika bertengkar itu turun ayat Allah, mereka lemes, lutut mereka lemes, terduduk, terdiam, terpaku, saling memaafkan, tidak meneruskan perbuatan yang tidak disukai Nabi itu, lalu kembali kepada Allah. Itulah takwa, itulah orang yang selalu menjaga Allah dalam dirinya. Maka ketika sedang lalai diingatkan itu dia menerima seruannya itu, tidak membantah dan sebagainya. Nah, ini bedanya kita dengan para sahabat. Kalau kita bertengkar, ada orang berkata ittaqullah, itu ittaqullah gimana? Wah, aku masuk mangkel kira-kira begitu. Tapi kalau orang yang selalu menjaga Allah, maka ittaqullah, oh iya ya. Ini bagus kalau diterapkan dalam rumah tangga. Nuwun sewu, rumah tangga yang ada perselisihan, kalau diingatkan ittaqullah maka segera berhenti. Kembali kepada Allah dan wa aslihu dzata bainakum, perbaiki lagi di antara hubungan antara kalian. Modalnya adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjagamu. Kalau kita selalu menjaga Allah, Allah akan cawe-cawe dalam urusan kita, ikut menyelesaikan problem kita. Ada ma'iyatullah, pertolongan Allah, kebersamaan Allah. Ini nasihat yang luar biasa. Isa jam berapa? Saya dikasih ingat ya. Oke. Tahu-tahu azan ya. Nah, ihfadillah yafadka. Selanjutnya ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, nak. Nanti Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, nanti Allah akan bersamamu. Jadi kalau kita ingin dibersamai Allah, maka kita adalah pertama menjaga Allah. Pokoknya kalau menjaga Allah itu kita akan dibersamai Allah. Jadi itulah yang ditanamkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putranya. Nah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menanamkan akidah ini, kebersamaan Allah ini, penjagaan Allah kepada Abu Bakar ketika hijrah, Pak Bu. Masih ingat kisah hijrah Abu Bakar dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam sebuah gua. Gua apa namanya? Bukit Tursina, Gua Sur. Bersembunyi 2 malam karena dikejar-kejar, dicari-cari oleh orang-orang Quraisy. Udah bersembunyi, ternyata orang-orang Quraisy itu sampai di depan mulut gua itu, Pak. Sampai mulut gua. Bahkan ada riwayat mengatakan ada yang sampai buang air di situ, buang air kecil di situ. Abu Bakar sedih, menangis. Karena memang nabi-nabi itu selalu diincar, mau dibunuh. Ya, Bani Israel juga membunuh para nabi. Abu Bakar sedih, menangis, air matanya tetes ke pipi Nabi. Ternyata Nabi sedang di pangku Abu Bakar. Kemudian baginda Nabi bangun. Ada apa Abu Bakar? Di luar kita sudah dikepung oleh orang-orang musyrik. Kalau Nabi dipanggil Allah, meninggal, dibunuh, mereka gimana? Siapa yang meneruskan Islam? Cemas Abu Bakar, menangis. Lalu baginda Nabi menanamkan ini, akidah tadi itu. Wahai Abu Bakar, ma dhannuka bisnainillahu salisuhuma la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, apa kamu kira hanya kita berdua saja dalam gua ini? Allah yang ketiga. Jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Nah, dalam keadaan genting itu, Abu Bakar cemas, dinasihati, karena Abu Bakar menjaga Allah, maka setiap perkataan Nabi maka dibenarkan oleh Abu Bakar.
Abu Bakar dijuluki Asy-Siddiq, selalu membenarkan perkataan Nabi. Siapa yang menjuluki Asy-Siddiq? Yang menjuluki Asy-Siddiq kepada Abu Bakar ya Allah. Wa saddaqa bil husna. Nah, itu yang membenarkan husna, kebaikan. Ini yang dimaksud Abu Bakar. Nah, Abu Bakar begitu dinasihati bahwa Allah bersama kita, Allah menjaga kita, maka dia langsung percaya. Wa anzalahu sakinatahu, maka kepadanya itu turun sakinah, ketenangan. Maka menjaga Allah dalam diri kita itu turun ketenangan, sakinah. Dan benarlah apa yang dikatakan baginda Nabi, Kanjeng Nabi dan Abu Bakar selamat dari penangkapan, dari pembantaian. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan syirik, maka akan dijamin keamanannya, lalu dia akan wa hum muhtadun, dia mendapatkan petunjuk hidayah. Jadi kalau kita ingin selamat dari mara bahaya, itu jagalah Allah. Dengan tauhid yang kuat, tidak dicampur adukan dengan syirik. Maka justru itulah Allah akan mendatangkan keamanan dan petunjuk. Sebagaimana baginda Nabi dan Abu Bakar selamat dari orang-orang yang mencarinya. Bahkan hanya dengan sarang laba-laba, tidak dengan harimau, dengan dinosaurus di gua, tidak usah. Dengan sarang laba-laba orang terkecoh, orang-orang musyrikin Quraisy terkecoh, sehingga baginda Nabi dan Abu Bakar selamat. Jadi ini walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan syirik. Nah, oleh karena itu jagalah Allah, jangan dicampur aduk dengan syirik. Sudah haji 5 kali, sudah sholat 5 waktu, lah kok masih minta rezeki ke Gunung Kawi, minta rezeki ke kuburan. Itu namanya sudah beriman kok ya mencampur adukkan dengan kesyirikan. Nanti enggak ditolong Allah kalau begitu. Karena syirik itu inna syirka la dzulmun adzim, syirik itu dosa yang paling besar, sangat besar. Sebesar-besar dosa adalah syirik. Syirik menika menapa, Bu? Syirik itu nek cara gampangan apa nggih? Selingkuh akidah. Dan saya bahasanya kasar, tapi mengenal punya demenan yang lain selain Allah. Sudah setia dengan Allah, sudah klik dengan Allah. Lah kok minta ke selain Allah? Lu berarti dia menggok tadi, menggok keyakinan. Dan saya tak jenggoten itu mangkel boten. Mangkelnya tekan ubun-ubun. Nek kula ngantek non sewu bojo kula ngantek menggok ngoten niku. Rasah Bali. Rasah Bali ngoten kira-kira Bu. Mangkele tekan kene iki. Bertahun-tahun rala niku umpama. Allah kalau udah begitu kan, kamu sudah sholat 5 waktu, sudah haji, sudah zakat, puasa. Lah kok minta rezeki kena musibah dikit aja. Datang ke dukun, pakai hari-hari tertentu di pohon beringin, mangkele Allah ratakan upun-upun ya bahasa manusia. Jadi Allah udah, kamu nggak bakal saya tolong, awas kamu nanti, nggak saya terima seluruh perbuatanmu. Rasah bali neng swargo. Jadi inilah syirik itu, manusia tidak merasakan bahayanya. Nek kula tadi dukun jenengan tak mboten rugi to. Manusia enggak merasakan bahaya, tapi yang paling mangkel adalah Allah. Karena yang didolimi adalah Allah. Oleh karena itu, kalau sudah beriman, jangan dicampur dengan syirik, murni pada Allah. Ini termasuk wasiat Nabi itu. Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, maka Allah pun akan menjaga kamu. Ihfadillah, tajidu tujahak. Jagalah Allah, nanti Allah akan bersama kamu. Jangan khawatir, Allah akan bersama kita.
Nabi Musa dan rombongannya dikejar Fir'aun, dipepetkan di Laut Merah sampai di tepi Laut Merah. Mau maju ada laut, mau mundur dikepung Fir'aun dan tentaranya yang ribuan, canggih senjatanya. Mau kemana lagi? Lama far, gak ada lagi tempat untuk lari. Maka berkatalah rombongan Musa, falamma tara al-jam'ani faqala ashabu Musa inna lamudrakun. Sampai itu. Ketika dua rombongan saling bertatap muka, maka berkatalah rombongan Musa, inna lamudrakun, kita pasti akan tersusul. Tapi Nabi Musa mengatakan, kala, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberi petunjuk jalan kepadaku. Bedanya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kanjeng Nabi kan innallaha ma'ana, Allah bersama kita, mengkita. Tapi kalau Nabi Musa dan umat Yahudi itu, Bani Israel itu, wes menengok santai wae to. Gusti Allahku bersamaku akan memberi petunjuk padaku. Jadi Tuhannya dipek dhewe. Itu karena jamaahnya Musa dora percaya karo kiadahnya, karo pemimpinnya, karo nabinya, sehingga ya dipek dhewe wis kowe manut aku. Tapi kalau antara pemimpin dengan yang dipimpin itu klop, klik, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi kalau pemimpin dengan yang dipimpin nggak klop, nggak klik, pemimpin harus memaksakan, wes percaya wae Gusti Allah bersama. Lemparkan tongkatnya terbelah lautan. Nah, jadi itu penanaman akidah. Ihfadillah yahfad. Nah, lanjut mehrabu. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujak. Wa'lam, ketahuilah nak, annal ummata la mujtama'at ala yang fauqa bi syai'in lam yanfa'u. Nak, ketahuilah nak le, besok ini kita nasihatin ke anak-anak kita Pak. Ketahuilah nak, jika manusia itu kabeh do kumpul untuk membuat kamu selamat, kamu selamat dari para bahaya atau kamu mendapatkan manfaat, mereka nggak akan bisa illa bisyai'in qad kataballahu laka, kecuali kemanfaatan yang memang sudah ditakdirkan Allah untuk kamu. Jadi segala kemanfaatan, keselamatan itu datangnya dari Allah. Jadi ini yang ditanamkan kepada anak kita. Semuanya itu datang dari Allah. Kamu selamat, kamu sukses itu Allah yang bikin, maka bersyukurlah kamu kepada Allah. Jadi jangan sombong, bukan usahamu, bukan hasil karyamu, tetapi Allah yang membuat kamu sukses. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah. Jadi begitu. Takdir baik itu datangnya dari Allah. Selanjutnya, wa inijtama'u, dan seandainya manusia berkumpul ala ayadurruka bi syai'in lam yadur, manusia berkumpul untuk membuat bahaya ke atas kamu, biar kamu celaka, mereka nggak akan bisa illa bi syai'in qad kataballahu alaika, kecuali memang keburukan yang sudah ditakdirkan Allah untuk kamu. Jadi keburukan, takdir buruk itu datangnya dari Allah ya Leo. Jadi nek kowe cilaka, kowe ora sukses, itu ada takdir Allah untuk kamu. Mungkin karena kamu gini gitu, Allah takdirkan gini gitu. Jadi jangan salahkan bapak ibu, jangan salahkan gurumu, jangan salahkan yang lain. Itu keburukan, bencana itu semua datangnya dari takdir Allah. Oleh karena itu kamu bersabar. Jadi hadis ini hanya menggambarkan kepada anak-anak kita, menanamkan takdir buruk datangnya dari Allah, takdir baik datangnya juga dari Allah. Jadi hadis ini Bapak sekalian, satu adalah tanamkan akidah yang bersih pada anak kita, agar anak-anak kita menjaga Allah. Lalu menanamkan pemahaman bahwa takdir itu ada di tangan Allah. Keburukan, takdir buruk datangnya dari Allah, takdir baik datangnya juga dari Allah. Sebagai contoh Pak Bu, saya pernah jadi jomblang menjodohkan seseorang, pemuda dengan pemudi. Dan pemuda yang sudah sepakat, muslimahnya sepakat, berumah tangga mereka. Setelah berumah tangga, mereka berantakan karena memang nggak ada pendidikan rumah tangga.
Setelah itu terjadi pertengkaran hebat. Tidak hanya sampai di situ, semuanya itu ditimpakan kepada dulu Ustadz Nur yang menjodohkan saya. Sekarang Ustadz bertanggung jawab. Aduh, saya suruh bertanggung jawab. Pakai gini Pak, seren, pakai gitu. Jadi masa saya yang bertanggung jawab, kan tidak begitu Pak ya. Jadi itu, kalau ada pemahaman bahwa ada takdir buruk datang dari Allah, takdir baik dari Allah, percaya kepada takdir itu justru kita akan jadi selamat, kita akan bisa memilah-milah. Oh, kalau ada keburukan mungkin itu karena saya begini dan begitu. Kalau ada kebaikan itu karena semua datangnya dari Allah. Nah, supaya dipahami, justru dengan adanya takdir itu kita menjadi tenang. Naik pesawat, tidak usah khawatir nanti pesawatnya gimana-gimana, karena semua ada takdir dari Allah. Justru takdir itu membuat kita jadi tenang. Nah, anak atau saudara kita jauh di perantauan, kalau kita serahkan pada Allah, tenang. Karena yang namanya takdir itu kalau sudah dijatuhkan, kita semua tidak akan bisa menolak. Jadi kita tenang dengan takdir itu. Nah, iman kepada takdir adalah salah satu pendidikan yang penting dalam anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, didiklah anak-anak kita dengan didikan akidah yang benar, sebagaimana Luqman mendidik anaknya. Masih ada waktu? Terakhir, Pak Bu, kisah Luqman mendidik anaknya begini. Luqman mengajak putranya naik keledai, jalan-jalan ke pasar. Nak, kita akan jalan-jalan ke pasar. Kamu naik keledai, saya yang nuntun keledai ke pasar. Nanti catat apa yang terjadi. Sampai di pasar, orang-orang berkomentar. Itu anak tidak tahu diri, masa bapaknya naik keledai, anaknya enak-enakan. Aduh Pak, gimana saya nggak enak gini. Tenang. Terus gimana Pak? Kita balik lagi ke pasar, sekarang saya naik keledai, bapaknya naik keledai, kamu anak yang narik keledai. Sampai di pasar heboh lagi, itu bapak nggak tahu diri, masa orang tua naik keledai, anaknya harus geret-geret keledai. Anaknya nggak enak. Pak, gimana ini? Saya jadi nggak enak. Tenang, mari kita ke pasar lagi. Sekarang kita tidak usah, kita naik keledai semuanya. Bapak anak naik keledai. Sampai di pasar dikomentari, itu bapak anak nggak tahu diri. Masa keledai ditumpaki 2 orang, zalim. Aduh Pak, gimana ini, kita dikomentari. Tenang, kita ke pasar lagi, tidak usah naik keledai, kita tuntun saja keledainya. Sampai di pasar, orang pasar bilang, wah itu bapak anak mubazir, nggak tahu diri, masa ada keledai itu nggak dimanfaatkan, nggak dinaiki, cuma dituntun. Wah, bodoh itu. Aduh Pak, gimana? Jadi lalu Luqman menasihati putranya, nah apapun yang kamu lakukan itu nanti akan dikomentari orang. Oleh karena itu kamu harus punya prinsip. Lalu tanamkan pada anaknya prinsip, yaitu ibadah. Aqimis sholah, menegakkan sholat. Ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku kerjakan sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruhlah manusia yang ma'ruf dan cegahlah manusia dari perbuatan munkar. Sholat, yes, akhlak ibadah, kemudian muamalah dan dakwah tingkat anak. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak membuka pertanyaan karena kita sudah masuk isya. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah.